akhlak doa, ya, akhlak para dai atau akhlak dakwah. Akhlak di dalam berdakwah merupakan sesuatu yang sangat-sangat terikat dan berkelindan yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Dakwah tanpa akhlak bukan berarti dakwah lagi. Dakwah tanpa akhlak tidak akan berhasil. Ya. Dakwah tanpa akhlak tidak akan berhasil. Karena akhlak adalah produk daripada dakwah. Akhlak adalah produk daripada dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan misi dakwahnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan wa innaka la'ala dinin 'azim. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala menafsirkan, ya, menafsirkan dakwah ad-din dengan akhlak, ya. Menafsirkan ad-din dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala dinin 'azim. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik, sebagai nabi, ya, sebagai nabi dan sebagai rasul. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Hanya dengan rahmat Allah engkau berlaku lembut kepada mereka. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Hanya dengan rahmat Allah engkau berlaku lembut kepada mereka. Ini kelembutan dalam rahmat. Orang yang tidak bisa lembut berarti tidak ada rahmat Allah. Walaupun tafaddan ghalidul qalbi, walaupun faddan ghalidul qalbi, dan kalau engkau faddan keras, ghalidul qalbi kasar hatimu, kasar ucapanmu, kasar sikapmu, hatimu, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan meninggalkan engkau, bubar. Mereka akan bercerai-berai meninggalkan engkau. Ini menunjukkan sejauh mana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil karena akhlak, berhasil karena akhlaknya, dan akan gagal kalau meninggalkan prinsip-prinsip akhlak dalam dakwah. Bagaimana selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu sekali lagi mukadimah saya katakan, ketika bicara tentang akhlak doa, doa adalah dakwah, dakwah adalah akhlak, akhlak adalah fondasi utama dalam berdakwah, bahkan merupakan produk pertama dalam dakwah. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, baiklah, saya ingin mengajak kepada seluruh ikhwah dulu, jadikanlah dakwah prinsip hidup kita. Jadikanlah dakwah adalah prinsip hidup kita. Dakwah kepada akhlak, dakwah dengan akhlak adalah prinsip hidup kita. Dan ciri kita mengikuti Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, kata Allah, sampaikan. Ini harus kita ungkapkan di mana saja. Hadhihi sabili.
inilah jalanku, jalanku menuju kepada Allah, jalanku menuju surga, jalanku menuju kesuksesan hidupku. Apa jalanku? Ad'u ilallah. Ini kata Allah pada Rasulnya, katakan Rasul, inilah jalanku. Jadi jalan hidup Rasul itu apa? Ad'u ilallah. Aku seru manusia kepada Allah, ilallah, ala basiratin, di atas basirah, di atas konsep yang jelas, di atas pandangan yang jelas, di atas manhaj yang jelas. Anak, saya, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Ulama mengatakan wa ini ataf kepada apa? Wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Atafnya ke siapa? Ulama mengatakan ataf atas dua. Pertama ala basirah, yang kedua ala ad'u ilallah. Dikatakan ad'u ilallah wa man ittaba'ani yad'una ilallah. Yang kedua ana ala basiratin wa man ittaba'ani ala basiratin. Tapi dua takwil ini, dua tafsir ini maknanya sama. Yang pertama, aku di atas jalan yang jelas terhadap agamaku, maka seluruh pengikutku yang namanya pengikut Rasul harus jelas dalam memahami Islamnya. Jadi jangan ngaku-ngaku sebagai pengikut Rasul yang nanti diakui oleh Rasul di hari akhirat. Kita harus paham terhadap dinul Islam yang kita ngaku ini. Dan orang yang paham terhadap dinul Islam pasti berdakwah. Yang kedua, aku berdakwah di atas jalan yang jelas, maka pengikutku juga mengajak orang di atas jalan yang benar. Berarti apa? Kita berdakwah di atas konsep yang jelas. Maka tujuan yang pertama harus kita katakan, setiap kita harus berdakwah. Berdakwah dengan lisannya, berdakwah dengan perbuatannya, berdakwah dengan semata-matanya, berdakwah dengan optimismenya. Dan cukup menarik ayat ini di dalam surat Yusuf yang diberikan contoh oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwa beliau tetap berdakwah di mana saja berada, termasuk di dalam penjara. Beliau mendakwai tuannya, beliau mendakwai narapidana, dan beliau mendakwai raja. Beliau mendakwai saudara-saudaranya dengan akhlaknya yang bagus, dengan memaafkan saudara-saudaranya, dengan menjadikan latar belakang yang dialami dari kezaliman-kezalimannya untuk tidak berbuat zalim, bahkan menunjukkan kesantunannya yang luar biasa. Ya, dan berhasil dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu berhasil. Salah satu keberhasilannya adalah beliau dipercaya oleh raja yang kafir, kaum yang kafir, dibuktikan mata orang Islam itu ternyata hebat. Orang yang beriman itu ternyata bisa dipercaya. Orang yang beriman itu hafid, yang sangat memelihara, ahli yang sangat mengetahui, yang sangat terpercaya. Seorang yang beriman berdakwah dengan saudaranya, idfa' billati ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'azim. Kenapa? Alhamdulillah. Sedikit mukadimah saja karena materinya ada masalah akhlak dakwah, tapi perlu saya memberikan pengantar. Dai adalah profesi kita yang utama. Tapi profesi ini karena kita kerja sama Allah, bukan pada manusia. Kita kerja ini
untuk Allah dan tidak minta upah dari manusia. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang luar biasa, yaitu apa? Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin membahagiakan, ingin menjadikan kebaikan bagi seseorang, ista'malahu, dipekerjakan. Wa kaifa yasta'milu ya Rasulullah? Bagaimana dipekerjakan? Ya, yaitu yuwaffiquhu li'amil khairin fayarafahu alaihi. Allah berikan taufik untuk berbuat kebaikan, kemudian Allah wafatkan. Sangat indah kalau kita wafat menjadi seorang dai. Jangan jadi mantan dai, ya. Menjadi dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dakwah itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Sebaik-baik pekerjaan, gajinya paling besar di sisi Allah, tanpa batas gajinya. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih baik dari seseorang yang mengajak manusia kepada Allah? Tafsiran wa man ahsanu qawlan ini salah satu tafsirnya adalah mu'adzin. Mu'adzin itu insya Allah kalau adanya luar biasa. Adanya saja itu menyentuh orang. Ya, banyak orang masuk Islam karena dengar adzan. Ya, dengar adzan dan qoma. Ya, dengar adzan dan qoma itu banyak orang masuk Islam, apalagi yang lainnya. Ya. Ma'asyiral muslimin kafirukumullah. Saya berkeyakinan 100% bahwa jihad yang paling besar adalah dakwah yang paling sukses. Iya, dan Islam itu dimenangkan dengan dakwah. Bagaimana kita bisa mendakwahi penguasa masuk Islam? Kalau kita berjihad bisa mendakwahi Firaun masuk Islam, luar biasa. Karena Allah memberikan harapan kepada Nabi Musa, Firaun yang begitu wajah itu. Ya, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Ya. Tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Bagaimana kalau kita bisa mendakwahi Firaun dan berhasil seperti ini, kita bisa mendakwahi Raja Najasyi, ya, yang bisa memberikan perlindungan generasi pertama umat Islam. Bagaimana kalau kita bisa mendakwahi tentara-tentara, ya, keluarga istana? Wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Berkatalah seseorang yang menyembunyikan imannya, itu hasil dakwah Nabi Musa alaihissalam. Asatidzah, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira boleh kita tutupi berbicara tentang pentingnya dakwah ini, dan kemudian kita akan masuk di dalam materi tentang pentingnya akhlak yang doa, yaitu satu kata, alangkah indahnya kalau kita menjadi orang yang paling banyak pahala, dan alangkah indahnya kita orang yang panjang umurnya, walaupun usia tidak bisa ditambah, tidak dikurangi. Kalau usia nggak bisa ditambah, dikurangi. Usia, ajal itu usia, ajal kita nggak bisa ditambah. Idza jaa ajalun fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tapi kalau umur bisa diperpanjang sampai tanpa batas. Umur itu dari kata amar yu'amil, yaitu memakmurkan. Dari artinya hasil dakwah kita, hasil dakwah kita ini bisa memperpanjang umur kita, karena ada ala khairi fa'akafah, yang menunjukkan kepada kebaikan dia mendapatkan pahala seperti ini. Masya Allah, antum ngajari Al-Fatihah kepada seseorang, Al-Fatihah saja benar, mantap. Dengan orang itu membaca Al-Fatihah seumur hidup, antum dapat pahala terus. Maka perlu juga gitu ya,
evaluasi bagi kita ya. Anak kita bisa Al-Fatihah dengan siapa ya kira-kira ya? Anak kita baca Al-Fatihah yang digunakan untuk sholat dengan siapa ya? Coba kalau Al-Fatihahnya itu dengan kita, subhanallah, pahala sangat besar. Maka orang yang berdakwah mendapatkan royalti sepanjang hidupnya, sehingga namanya diabadikan dalam Quran. Burung hudhud. Kata-katanya itu diabadikan dalam Quran karena burung hudhud peduli dengan dakwah, dan dengan beliau seluruh ahli Yaman masuk Islam. Jadi beliau burung hudhud ini itu lebih mulia daripada kita karena omongannya itu disebutkan dalam Quran. Termasuk juga jin yang tadinya berkolaborasi dengan para dukun, gara-gara dengar Nabi Muhammad SAW sekali saja ngaji sekali aja, ulang-ulang langsung jadi dari semuanya. Sehingga itu golongan jin yang ketemu dengan Rasul di Mekah itu pahalanya ngalir terus itu. Karena omongan mereka ada omongannya diabadikan dalam surat Al-Ahqaf. Ya qaumana tajibu da'i Allah. Tukang sihirnya Firaun yang masuk Islam, yang tadinya kolaborator dan pendukung tauhid, gara-gara melihat kebenaran Nabi Musa alaihissalam masuk Islam, omongannya itu dakwah. Faqfi antaqa, silakan hukum Firaun apa yang mau hukum. Inna taqdi hadhil hayatad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana min as-sihr. Syuhada mereka itu menjadi matrosa sepanjang masa. Paginya kolaborator syirikan, sorenya menjadi syuhada semuanya. Nah, itu sekali lagi ya para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ya, saya ingin mengatakan sedikit ya, bagaimana dakwah itu menjadi ciri hidup kita. Ciri hidup kita, omongan kita, perbuatan kita, setiap langkah kita menjadi penyejuk, menjadi motivator orang mengikuti kebaikan, menjadi orang itu istiqomah. Dan jangan sampai perbuatan kita, omongan kita menjadi penghancur dakwah. Karena Allah mengatakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ri'anas wa yasudduna an sabilillah. Itu Allah menasihati jihad juga untuk akhlak dia ya. Ya, surat apa namanya? Al-Anfal ya, 45, 46, 47 ya masalah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiiullaha wa rasulahu ya. Wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatashtabu wasbiru innallaha ma'as-sabirin wa la takunu kalladzina kharaju. Kalian jangan seperti orang yang keluar dari rumah bataran, sombong, congkak, jalannya pun kelihatan congkak banget. Wari'an nas, riak pada manusia. Wa yasudduna an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi kadang-kadang kelakuan kita ini kalau nggak hati-hati, ya, menjadi penghalang manusia untuk mengikuti dinul Islam. Oke, dari sini ikhwan fillah, saya katakan bahwa apa yang ya kita bahas pada pagi hari ini ya tentang akhlak dakwah ya, adalah sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat vulgar dari beberapa sisi. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Yang pertama, kenapa kita harus kenapa kita harus mengikuti akhlak doa? Beberapa konsideran ingin saya sampaikan. Yang pertama, ikhwan fillah hafizahumullah, saya katakan tadi bahwa kita sebagai dai harus memperhatikan akhlak Islam, akhlak dalam muamalah. Karena semua para nabi dan para rasul dan semua para dai sepanjang masa
Mereka berdakwah dengan akhlak mereka sebelum berdakwah dengan omongan mereka. Ini penting. Semuanya tanpa kecuali. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam diperlihatkan bagaimana responnya kepada tamu. Bagaimana akhlak beliau dikatakan beliau sangat halim, sangat aris, sangat santun. Sampai-sampai beliau itu harus dipahami dengan benar, mendebat malaikat. Yujadiluna fi qaumi Lut. Ini bukan berarti membela kaum Lut ya, tetapi apa? Nabi Ibrahim mengatakan, kalau bisa dikasih hidayah aja deh. Kalau bisa, apa? Jangan bosan, dikasih kesempatan hidayah. Mudah-mudahan itu dia. Bukan karena membela apa namanya LGBT, tapi menunjukkan akhlak beliau, perhatian beliau. Jadi seluruh Nabi dan Rasul berdakwah dengan akhlak mereka. Itulah dikatakan apa? Bukti utama. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Adalah Nabi Ibrahim sendiri sebagai umat. Kenapa sebagai umat? Karena dia sebagai imam. Ya, inni ja'iluka linnasi imam. Aku jadikan engkau imam. Imam itu memberikan qudwah hasanah. Wa ja'alna lil muttaqina imam. Ya. Itu. Jadi seluruh Nabi dan Rasul ini kalau kita rinci panjang banget ini. Ya. Bagaimana akhlak para Nabi dan para Rasul. Ya. Yang semuanya begitu indahnya sudah kita berikan contoh. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memberikan. Kalau mau rusak, sekarang itu banyak. Kenapa lapar itu ya? Zaman dulu saya didolimi sehingga garis dendam gitu. Tapi beliau tidak memberikan apa? Keteladanan yang luar biasa. Inna naraka minal sini ucapan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Gak kenal itu Yusuf. Coba inna naraka minal sini kami melihat termasuk orang yang ihsan. Termasuk juga kebenaran pidana mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, inna naraka minal muhsinin. Engkau termasuk orang yang berbuat ihsan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada Rasulnya bahwa walaupun beliau seorang nabi mendapatkan wahyu, tapi kalau tidak membawa akhlak yang baik, tidak lembut dalam pembawaannya, maka orang-orang akan minggir dari kalian semua. Ya, lam faddu min hawlik. Mereka akan lari darimu. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang nomor 3, ini sangat penting sekali, nomor 3, bahwa Rasulullah SAW mempraktekkan, Rasulullah SAW mempraktekkan banyak masalah diselesaikan dengan kebijakan dan kelembutan. Banyak masalah diselesaikan dengan kelembutan dan dicontohkan. Kalau tidak diselesaikan dengan kelembutan, dengan akhlak yang baik, maka tidak akan berhasil. Banyak sekali contoh-contohnya. Berikan contohnya. Contohnya yang paling tampaknya bagaimana Rasulullah SAW menyikapi orang bodoh. Ya. Puluhan dan ratusan contoh ini. Salah satu contoh ini. Ada seorang pemuda mengatakan kepada Rasulullah, dan li bizina. Ini kan pembodohan yang luar biasa ya. Ada seseorang mengatakan kepada Rasulullah, izinkan aku berzina.
Coba saya ingin tanya, kira-kira kok sampai ngomong itu, apakah dia itu tidak tahu kalau zina haram ya? Dan tanyanya pada Rasul, tanyanya pada kita itu agak. Ini tanyanya pada Rasul, dan ini zina. Itu istilahnya kan kurang ajar, saudara paham ya? Dan ternyata para sahabat fazajahu, mereka menggertaknya, mereka ingin mengukurnya. Kata Rasulnya, untuk bayar karatnya, dekatkan dia, jauh ini, dekat situ. Ternyata Rasul mengajak dialog, ini penting juga, akhlak dialog. Disingkat itu, angkat dan libundi. Untuk izinkan enggak libundi sini? Wallah, aku tak ada Rasulullah. Demi Allah aku tak ada libundi sini. Nanti ini hanya sederhana tapi akhlak yang luar biasa. Angkat dan libundi. Disebutnya satu persatu. Gimana kalau adikmu dizinai? Gimana? Kalau ibumu dizinai, bagaimana kalau saudara perempuan dizinai? Semua saudara-saudara disebutkan semuanya. Setiap kali ditanya, jawab Allah bilang ya Rasulullah. Wakadhan, ini akhlak ya, akhlak muslim. Sederhana ya, akhlak itu apa? Pergaulilah orang dengan sikap seperti engkau ingin orang lain mempergauli engkau. Kalau engkau tidak suka ibumu dizinai, ya jangan dong zinai ibu orang. Kalau saudara, jangan. Kalau saudaramu engkau gak dilihat, jangan. Semuanya sebutkan. Dan Rasul kemudian mengusap dadanya, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya dan jaga kemaluan. Berhasil ya? Langsung orang itu mengatakan, demi Allah tidak ada yang lebih dibenci oleh orang tersebut melebihi zina. Selesai. Mohon maaf kalau orang ini kemudian dikebuki. Selesai masalah? Tidak ada masalah. Tidak akan selesai masalah. Itulah ikhwan fillah hafizahumullah, menyikapi seseorang yang tepat dengan kelemah lembutan, bahkan perlu dengan apresiasi, menyelesaikan masalah. Maka ada di antaranya pada zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, pada waktu perang Qadisiyah, di satu episode peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas jauh dari istrinya, tiba-tiba terjadi kekalahan di antara kaum muslimin dalam satu episode. Kocak-kacir. Kemudian Abu Dujana melihat beliau dipenjara gara-gara mabuk. Kemudian beliau melihat kaum muslimin kocak-kacir, minta izin kepada istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolong kalau boleh saya pinjam mudanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolong aku pinjam pedangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku akan turun, aku akan tolong kaum muslimin. Setelah itu aku akan kembali ke penjara ini lagi kalau sudah selesai. Diizinkan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melihat, kalau lihat muda ini mudaku ini, kalau dilihat orangnya seperti Abu Dujana ini, tapi kan dia sedang bekerja. Siapa yang kira-kira ya? Setelah selesai peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada penjara. Kok didapatkan Abu Dujana masih di penjara? Tapi kok kelihatannya ada tanda-tanda dia. Mengatakan Sa'ad bin Waqqas, demi Allah setelah ini aku bebaskan, aku maafkan kau. Apa yang kau lakukan? Karena mabukmu ini, dosa mabukmu ini, insya Allah sudah dikalahkan dengan bagaimana pertolonganmu di lapangan begitu. Karena begitu kan, maka beliau mengatakan, demi Allah aku sudah sembuh, aku nggak akan mabuk lagi. Ikhwan fillah hafizahumullah, tidaklah
segala masalah diselesaikan dengan bahasa. Dalam Sahih Bukhari ada seseorang yang selalu bercanda dengan Nabi. Bercandanya panjang nih, ceritanya panjang. Jelas dengan Nabi itu candanya luar biasa. Tapi orang ini punya masalah, suka mabuk. Gak ada ya kita ya suka gitu ya. Insyaallah gak ada ya. Beliau mabuk. Karena mabuk, ya Nabi canda sih kalau mas canda ya canda. Tapi kalau orang itu pas melakukan pelanggaran, ya dihukum. Dihukum. Minadharibu biyadi wa bidharibu binahlihi. Supaya kita ada yang memukul dengan tangannya, sebagai ada yang memukul dengan apa? Sendalnya. Setelah itu Khalid bin Walid dan sebagian para sahabat mengatakan, "Ma'aktsara ma yuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La'anallah." Alangkah apa? Seringnya dia ditangkap, digeret pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknatinya. Apa kata Nabi? La talaqu. Jangan melaknati dia. La tu'inu syaitan ala akhikum. Jangan engkau tolong setan untuk menjerumuskan saudara Anda. Dia perlu ditolong untuk mengalahkan setannya. Kalau mau latih dia, engkau fonis dia dilaknat oleh Allah, engkau fonis dia buruk, udah dia putus asa ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, aku jelek ya diterusin aja deh. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu, perhatikan ini kalimat sahih. La ta'anu, innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Mohon maaf, ada nggak di antara kita yang dapat persaksian bahwa kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya? Ada nggak? Nggak. Tapi dia mencintai Allah dan Rasulnya, cuma sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi godaan dirinya sehingga dia mampu. Mohon maaf, nggak boleh omongan saya kemudian katakan nggak apa-apa, aku udah juga mabuk gitu kan. Karena aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini dari ayat, bukan dari lakat gitu. Karena tidak ada di antara kita yang kemudian dapat persaksian dari Rasul gitu. Tapi yang jelas dengan demikian orang itu menjadi baik. Menjadi baik. Oke. Salah satu di antaranya yang sangat menarik dan maklum, silakan buka tafsir-tafsir tentang awal surat Al-Ghafir, surat Al-Ghafir, yaitu Rasulullah sallallahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mendengar di antara rakyatnya ini ada yang suka mabuk. Kita tahu bahwa sikap Umar itu macam-macam loh. Ada yang pernah juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala melakukan nahi mungkar ya. Dalam satu kisah melakukan nahi mungkar, apa namanya, lompat pagar atau buka paksa pintu ya, untuk melakukan nahi mungkar. Tapi kemudian dilibat, kalau engkau menyalahkan saya dalam satu sisi, tapi aku menyalahkan engkau dalam berbagai sisi, di antaranya engkau masuk rumah tanpa izin. Wah, dia berbagai macam. Dan Umar mengakui itu. Nah, di sini Umar bin Khattab tidak langsung terjun, tapi nahi mungkarnya dengan kalimat. Kalimatnya apa? Min amiril mu'minin Umar bin Khattab, ya ahmadullah ilaika la ilaha illa hamid tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiril dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawul la ilaha illahu ilaihil masih. Itu aja. Wassalam. Ternyata ketika orang itu membaca, pertama dapat surat cinta dari Amirul Mukminin. Gak sembarang loh surat cinta dari Amirul Mukminin. Kemudian
Surat cintanya isinya apa? Ghafiril dzambi. Allah itu mengampuni dosa loh. Syadidil iqab, tapi sangat keras hukumannya loh. Dzitaul, yang selalu meluberkan nikmatnya kepada Anda. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Engkau cari ilah yang mana kalau kau diusir oleh Allah? Ilahil masir, dan kau kembali pada Allah. Ketika baca ayat ini, langsung taubat. Bukankah tujuan kita orang itu taubat? Bukankah tujuan kita orang itu masuk Islam? Inilah yang kemudian akhlak yang baik, menegakkan keadilan semacam ini yang menjadikan Islam itu tegak. Contoh banyak banget ya. Di antaranya yang dilakukan oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz dalam menegakkan keadilan. Samarkand, daerah Rusia, ada orang yang tahu bahwa kaum muslimin masuk ke sana secara ringkas saja karena apa? Masuk Islam ke sana dengan cara menyerang tanpa melalui dakwah dulu. Dan mereka sudah menguasai negeri itu karena mereka membaca sirah. Akhirnya mereka mengutus seorang di antara mereka dari Rusia menuju ke Madinah. Mohon maaf, Umar bin Abdul Aziz termasuk Bani Umayyah tinggalnya di daerah Syria. Hanya mengadukan, ya. Ketika datang melihat bapak sedang Amir Rumi sedang apa? Amir Rumi sedang membantu keluarganya untuk masak. Itu juga sudah akhlak lagi. Ditemui tanpa protokoler, itu juga akhlak lagi. Mendengar dengan baik, akhlak lagi. Tapi setelah itu selesai, ada apa? Iya, kami pendengar, kami melihat akhlak daripada dakwahmu. Kalau mau perang, itu dakwah dulu. Karena bukan ingin menguasai, ingin membuka hati. Tapi mereka masuk tanpa melalui perang. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz akhirnya menulis sebuah surat. Diambil aja satu kertas, disuruh tolong bawa sana. Ini surat apa ini? Kayak ini gitu. Tapi setelah ada cap, ya udah dibawa pulang dan ternyata diserahkan kepada hakim agung di sana dan ternyata kemudian terjadi peradilan yang khusus. Apa peradilannya? Mengecek apakah benar mereka memasuki negeri itu melalui dakwah dulu atau langsung perang. Ternyata dibuktikan bahwa mereka benar-benar masuk tanpa melalui dakwah dulu. Akhlak dai adalah dakwah dulu. Dakwahnya apa? Kita lihat. 3. 1. Masuklah Islam. Kalau Anda Islam, kami tidak ambisi sama sekali dengan kekuasaan kalian. Kalian jadi saudara kami membela kalian dan silakan kekuasaan untuk Anda. Itu akhlak. Menunjukkan kami tidak butuh apa. La as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak ambisi sedikit pun terhadap hartamu. Yang kedua, kalau Anda tidak mau masuk Islam, Anda berikan kami kebebasan untuk berdakwah. Anda tunduk kepada hukum Islam yang begitu indahnya ini. Dan Anda bebas kafir, tapi bebaskanlah kami untuk mendakwahi. Kalau tidak, baru perang. Begitu. Nah, ternyata dibuktikan apa? Hukuman ingkrahnya dari pengadilan tertinggi di situ, semua harus keluar. Ketika mereka melihat, mereka sudah berkuasa. Tapi dengan sukarela keluar untuk memulai dakwah lagi, baru keluar. Semua sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Saya ingin mengatakan bahwa akhlak kita dalam dakwah perlu sekali. Contoh-contoh ini ribuan, ikhwan fillah, hafizakumullah. Ribuan. Bagaimana orang tidak terkagum-kagum dengan Imam Syafi'i ketika beliau mencontohi salah satu di antara muridnya, Yunus Abdul A'la bin Abdul A'la, itu berdebat dengan beliau. Dan Yunus ini marah, tinggalkan gurunya Imam Syafi'i itu. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i langsung datang ke rumahnya. Kaget Yunus Abdul A'la kaget. Yang datang siapa? Ternyata yang datang Imam Syafi'i. Pertama kali dipeluknya Yunus,
engkau belajar denganku, dan engkau setuju dengan berbagai masalah. Cuma nggak setuju dengan ini, kenapa? Kita berpisah. Alangkah indahnya kita tetap berangkulan, ya, walaupun engkau tidak setuju denganku. Subhanallah, ini akhlak yang luar biasa. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan ketika melihat Imam Syafi'i akhlaknya begitu hebatnya, hasilnya apa? Luar biasa loh. Hasilnya tahu? Nggak tahu, kira-kira ada nggak yang diantara kita dapat hasil itu ya? Laqad da'autu lil imam Syafi'i fi sujudi arba'ina sana. Aku telah mendoakan guruku Imam Syafi'i dalam sujudku 40 tahun. Ya Allah, Imam Ahmad yang luar biasa itu mendoakan gurunya 40 tahun dalam sujudnya. Maka Imam Syafi'i itu kalau berdebat apa? Tidaklah aku mendebat seseorang kecuali saya memimpikan kebenaran muncul dari mulutnya, sehingga saya dengan mudah untuk mengikuti kebenaran yang dia bawa. Walaupun beliau katakan ra'yi, pendapatku benar, tapi mungkin salah. Pendapatku benar, walaupun mungkin salah. Walaupun pendapatku aku yakini benar, tapi mungkin salah, maka tidak ada salahnya saya dengar omongan dia dong. Pendapat dia salah, tapi mungkin benar. Apa halangan saya mendengarkan dia? Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Mohon maaf. Bukankah Rasul itu meyakini kalau dirinya benar? Tapi kenapa Allah mengatakan wa inna, mungkin kami, au iyyakum atau kalian, la'ala hudan, bisa di atas petunjuk, au fi dhalalin mubin, atau di atas kesesatan yang nyata. Artinya gini loh. Sebetulnya ayat itu menunjukkan engkau dalam kesesatan yang nyata. Tetapi untuk dibuka kalau orang itu langsung difonis, sesat. Aku nggak mau dengerin omonganku dasar sesat. Ya nggak mau, nggak terbuka. Supaya diberikan kesempatan dia untuk mau mendengarkan kita sampai wa inna, dan sesungguhnya kami, au iyyakum atau kalian, lafi dolalin, dalam kesesatan, au fi lafi dolalin, la ala hudan, wa inna, perhatikan, wa inna, dan sesungguhnya kami, au iyyakum atau kalian, la ala hudan, di atas petunjuk, au fi dolalin mubin, atau di dalam kesesatan yang nyata. Jadi tidak mengatakan aku pasti petunjuk, engkau sesat ya. Supaya apa? Membuka keran untuk bisa berdialog. Maka la tus'aluna amma ajromna. Oh, ya Allah, la tus'alu, kalian tidak ditanya. La tus'aluna amma ajromna. Ajromna ijrom, durjana. Kalian tidak dimintai pertanggungjawab kurang ajaran kami. Wala nus'alu amma ta'malun, dan kami tidak diminta bertanggungjawab apa yang Anda katakan. Ini akhlak yang luar biasa. Nah, sekali lagi, kenapa kita harus berakhlak baik? Akhlak baik itu apa sih sebetulnya? Ringkasnya akhlak baik itu setelah komitmen dengan syariat Allah, mengamalkan semua kewajiban, menjauhi semua kabair, dan tidak lengganan dalam hal shaghair, serta menjauhi hal yang merusak muru'ah. Selain itu harus ada satu kata-kata yang luar biasa, yaitu apa? Kaful adha. Kaful adha, menahan untuk tidak mengganggu orang lain, menjauhi doror yang menimpa orang lain. Kaful adha. Yang kedua adalah badlul ma'ruf. Badlul ma'ruf artinya apa? Memberikan kebaikan, apa yang bisa diberikan. Yang kedua, basyasatul wajh, sikap welcome dengan orang lain. Mudah bergaul dengan orang lain, mudah welcome dengan orang lain. Hayyinun layyinun. Apakah mau aku kasih tahu
ahli surga hayyinun layyinun. Ya, wati'atul aknaf, mudah diajak bergaul. Tidak pernah terbayang keburukan yang dari dia. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang kedua, akhlak yang baik itu badlul ma'ruf, memberikan kebaikan apa saja diberikan. Seperti katakan Rasulullah SAW, sangat dermawan melebihi hembusan angin. Subhanallah, jawab, sangat pemurah, karim, sangat pemurah. Kemudian basyashatul wajh, welcome dengan orang lain. Al-mu'minu alifun yaklaf wa yu'laf. Orang beriman itu supel ikhwan, supel yaklaf wa yu'laf, mudah diajak bergaul dan mudah mengajak bergaul, menyapa duluan. Antusallim ala man arafta walam la ta'rif. Engkau memberikan salam kepada orang yang engkau temui atau enggak temui. Itu akhlak yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin, maka termasuk akhlak bagaimana kita memaafkan. Bagaimana kita berlaku lembut untuk mengetuk hati seseorang. Karena apa? Rasulullah menegaskan dalam hubungan apa namanya? Hubungan suami istri ya. Ya. Ar-rifqu la yakunu bi syai'in illa zanahu wal ghilzatu wasyiddatu la yakunu bi syai'in illa syanahu. Tidak ada kelembutan kecuali menjadikan indah, dan tidak ada kasar kecuali menjadikan sesuatu itu rusak. Kita lihat ini, suatu saat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dikirimi hadiah. Jadi Rasul bersama Ibunda Aisyah di depan para sahabat, dikirimi oleh Hafsah atau pokoknya salah satu istri yang lain lah ya. Dikirimi hadiah makanan. Apa yang terjadi? Di depan seluruh sahabat, Aisyah itu langsung ngambil piringnya, dilempar dan berantakan makanannya. Ini kira-kira kalau kita begitu, kira-kira gimana apa yang kita lakukan ya? Ayo, apa yang ngomong? Bahasanya pakai bahasa apa itu? Rasul mengatakan gharat ummuhu. Ya salah, ibu kalian sedang cemburu. Ya. Apa namanya? Ya inak bil inak. Ya udahlah digantilah ya. Ayo diganti apa namanya? Engkau mecahkan apa? Piring ya, diganti piring, selesai. Kenapa harus diperpanjang? Sedang orang sedang cemburu, mau diapain lagi ya? Itu ya istrinya dua ya harus siap aja dicemburuin. Iya, ini adalah dan selesai masalahnya. Ikhwani fillah hafizakumullah. Oke. Dalam berbagai hal yang membuat orang itu kelepek-kelepek kalau disikapi akhlak yang baik. Salah satu di antaranya adalah Al-Husain. Al-Husain itu pernah dicaci maki. Al-Husain Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, dicaci maki. Selesai caci maki apa? Mohon maaf akhi, kelihatannya ilmumu tentang kejelekanmu itu terbatas. Masih banyak kekurangan saya, kelihatannya bisa gue sebutkan lagi tuh. Kemudian mohon maaf, buka bajunya yang terbagus, dipakaikan oleh dia. Kemudian kasih 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? Hah? 1000 dinar itu cuma 4000 gram aja. Mohon maaf, ini Mbak Dianto. Ya sudah, kira-kira kalau orang digedukan gimana dia? Asyhadu annaka min auladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah. Iya. Jadi kira-kira terlalu mahal nggak ngasih itu? Tapi untuk beli surga ini. Maka coba kita lihat Umar bin Abdul Aziz. Mohon maaf, Umar bin Abdul Aziz minta salah satu pembantunya untuk bawa. Ini sirah Umar bin Abdul Aziz.
bawa minuman pas ada tamu. Minuman itu jatuh, ngenai kakinya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Sakit kan? Pecah, kena panas. Kira-kira kalau di antara kita minta anaknya atau minta membantunya gitu, kira-kira apa yang dilakukan? Ternyata pembantunya cuma ngomong, ya sayyidi wal kadhimina wal ghaidh. Itu aja. Enggak dibaca ayat setelahnya dan sesudahnya enggak. Wal kadhimina wal ghaidh. Kata Umar bin Abdul Aziz, enggak ada masalah. Ya sayyidi wal afina 'anil nas. Karena nahan marah bisa tapi enggak maafin. Wal afina 'anil nas. Kata beliau, afautu anka, aku maafkan engkau. Ya sayyidi, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka orang yang berbuat ihsan. Engkau merdeka karena Allah. Bayangkan, bikin salah malah merdeka dia. Karena apa? Budak sih budak, tapi ngaji. Untuk itu nyindir tuannya dengan ayat. Supaya nggak ketahuan nyindir, cuma potongan aja, nggak usah dibaca. Sayyidi, bukankah engkau tahu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina wallahu yuhibbul muhsinin. Dikatakan itu mungkin. Tetapi dia tahu tuannya itu apa, maka cukup wal kadhiminal ghaidha. Itu surga loh, wal kadhiminal ghaidha loh itu. Maka dia katakan, siapa sih? Tahan, aku nggak marah, tenang aja. Wal afina 'anil nas, ya udah aku maafin engkau. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berbuat ihsan, masuk surga dia. Umar bin Abdul Aziz kok digituin, bagus. Inilah dulu itu, walaupun pembantu ulama, ahli usul fikih dia. Ya, ahli usul fikih itu. Untuk itu coba, pertama kali bagaimana kita berakhlak dengan istri kita. Bagaimana istri kita marah, jangan kita lawan dengan marah, tapi dengan satu hadis. Nggak tahu akibatnya apa yang terjadi setelah hadis itu disampaikan. Saya kira semua kita itu pernah dimarahi oleh istrinya, atau istri melawan kemarahan dengan kemarahan. Kira-kira seperti orang ahli Mesir yang datang kepada Amirul Mukminin, kemudian apa? Nggak masuk-masuk, nunggu lama, tapi dengar suara dalam itu istrinya apa? Cerewet banget gitu kan. Akhirnya beliau kan pulang aja langsung balik. Ketika balik, sini. Umar bin Khattab keluar. Ada apa kok? Kok dari jauh kelihatannya? Iya dari jauh. Ada apa? Udah selesai. Loh kok udah selesai? Enggak ada masalah apa. Aku sebetulnya ingin mengadukan istriku yang terlalu cerewet kepada engkau ya Amirul Mukminin. Tapi ternyata engkau lebih dicerewetin. Lah kalau istriku cerewet kepadaku wajar, aku orang biasa. Lah kok engkau dicereweti sama istrimu? Dan ternyata engkau lebih sabar dariku, selesai urusannya. Tapi gini aja deh. Sebetulnya rahasianya apa engkau bisa sabar dengan istrimu? Lah ternyata Amirul Mukminin mengatakan ketika dia cerewet, yang kupikirkan adalah kebaikannya. Itu Quran, akhlak Quran loh. Kata Allah, mau cerai, wala tansawul fadla bainakum. Kalau cerai, walaupun udah cerai nih, wala tansawul fadla, jangan sampai melupakan kebaikan satu sama lainnya. Umpamanya, ada seorang menceraikan istrinya, sudah dibayar apa? Separuh, sudah dibayar semua maharnya, tapi belum dikumpulin, kan mestinya dikembalikan separuh ya. Mestinya suami ngomong, sungguh engkau adalah wanita yang terbaik. Akulah laki-laki yang tidak tahu diri. Untuk itu silahkanlah ambil 100%, gak usah separuh. Si istri ngomong, wahai pemuda yang sangat indah begitu, yang salah bukan engkau, akulah wanita yang terburuk di dunia. Aku sangat memahami engkau terbaik karena kesalahanku. Maka sudah wajar, ambillah semua mahar ini karena engkau akan menikah wanita yang enggak, engkau adalah wanita yang terbaik, bukan saya. Kira-kira kalau begitu gimana itu ya?
selesai masalah. Anda itu ingin cerai atau ingin terus gitu ya? Ingin ngorot-ngorot biaya atau kan lebih baik di maintenance yang lama daripada itu. Kata Allah dalam perceraian, Allah katakan wala tansawul fadla bainakum wa antakrahu syai'a. Engkau membenci keburukan satu wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Allah membuat kebaikan. Artinya apa? Umar Ibn Khattab mengatakan, dia mencaci maki aku, yang ku ingat apa? Dia sudah memberikan seluruh kebaikan untukku. Dia sudah memberikan kehormatannya untukku. Dia menjaga, maka aku senang. Selesai masalahnya. Dan itu saling memahami kebaikan suami istri, itulah yang dilakukan. Kenapa? Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki andil yang besar kepada Rasulullah karena beliau memahami kebaikan-kebaikan Rasul. Ketika Rasul menerima wahyu dan beliau ketakutan kalau yang datang itu setan atau siapa, wallah la yukhzikallahu abadan, demi Allah, Allah tidak menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim, engkau menyambung silaturahim. Wa tuqri dhaif, dan engkau menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang yang mendapatkan musibah. Wa tuksibul ma'dum, dan engkau mencarikan pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan. Wa tahmilul kalla, dan engkau memikul beban orang yang nggak bisa kerja sama sekali. Artinya ini kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Adapun ikhwan fillah, kata-kata yang lembut bisa menyatukan hati, tapi salah bicara bisa memporak-porandakan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Ikhwan fillah hafizakumullah, akhlak yang baik itu begitu, dan itu yang dijalankan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu salah satu akhlak yang luar biasa, yaitu apa? Kita lihat, salah satu di antara yang menyebarkan berita dusta tentang Ibunda Aisyah adalah saudaranya. Nggak usah sebut namanya aja deh, ya, saudaranya. Apa yang terjadi? Jadi orang itu telah di backup oleh Abu Bakar. Hidupnya itu di backup oleh Abu Bakar. Ikut nyebarkan berita. Apa yang terjadi? Abu Bakar secara manusia mengatakan, ya kalau begitu kasih pelajaran itu dia putus. Suplai makanannya, suplai bulanannya ditutup. Baru turun, baru ngomong langsung turun ayat. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Artinya menunjukkan apa? Dalam kondisi konflik jangan kehilangan akhlak. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Surat An-Nur. Jangan sampai orang yang memiliki keutamaan, wasa'ati, dan kekayaan untuk bersumpah ayyutu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal yafu. Silahkan maafkan. Wal yasfahu. Silahkan apa? Lupakan kesalahannya. Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum? Apakah engkau tidak mau diampuni oleh Allah? Abu Bakar sumpah, demi Allah aku putus sekarang ini. Langsung turun ayat. Orang yang punya keutamaan akhlak yang baik, wahai orang yang punya apa? Kekayaan, jangan sampai Anda itu bersumpah untuk tidak mau bantu lagi kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada orang yang berhijrah di jalan Allah. Apa engkau nggak ingin diampuni oleh Allah? Turun ayat itu langsung. Bala uhibbu ayyaghfirallah. Demi Allah, aku lebih apa? Menginginkan diampuni oleh Allah. Akhirnya apa? Dikembalikan bantuannya 2 kali lipat daripada sebelumnya. Ingat, keluarganya dituduh zina, melakukan hukuman itu, gak pantas engkau yang mulia melakukan itu. Kembali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Contoh banyak banget, dan kalau kita lihat ini memenuhi dan gak akan selesai-selesai itu ya. Oke. Kemudian sisi yang lain yang perlu saya ini. Tadi saya membuka ini apa? Karena saya menyimpan beberapa video ya
di antara video yang saya saya sebetulnya tadi ingin ingin tampilkan adalah ini ada seseorang anggota parlemen Belanda ya, yang dia itu bencinya kepada Islam luar biasa. Maka duduk di parlemen ingin melarang Islam, ingin melarang pengajaran Islam, ingin menghancurkan. Kemudian setelah selesai dari parlemen, jadi cuti dari parlemen, mengarang buku untuk itu semuanya. Ternyata kemudian terakhir kali setelah dia mempelajari Islam, didapatkan ternyata ajaran Islam selama ini didapatkan dari image yang ditulis oleh orang-orang orientalis. Dia mengatakan Islam itu gak toleran. Udah selesai waktunya ya, ya udahlah. Berapa pun boleh lah. Remote kontrolnya sama antum. Saya katakan ternyata apa ikhwan fillah hafizakumullah, dia selama ini membuat ini berakhlak yang buruk. Ternyata ikhwan fillah akhlak yang baik dicintai oleh semua manusia walaupun orang kafir. Dan akhlak yang buruk menjadikan membenci Islam karena dapat image buruk tentang kaum muslimin dengan Islam. Dia mengatakan ternyata saya mendapatkan apa yang saya yakini selama ini berlawanan dengan bukti sejarah dan ajaran Islam. Ternyata ajaran Islam itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal. Ternyata aku dapatkan la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Orang kafir pun kita harus memberikan kebaikan sama dia. Bahkan apa? Man akhfara diniyan, siapa yang merusak tanggung perlindungan Islam, lam yajid raihatal jannah, tidak mencium aroma surga. Jadi kita berbuat zalim kepada siapapun, merusak perjanjian yang sudah dilindungi oleh negara Islam kepada seseorang, kita nggak mencium aroma surga. Maka setelah itu dia masuk Islam. Jadi saya katakan ikhwan fillah hafizakumullah, orang kafir memusuhi Islam ternyata banyak sekali karena apa? Karena image yang buruk tentang kaum muslimin. Maka ketika berinteraksi langsung membuat orang itu penasaran dan berinteraksi langsung, maka masuk Islam berduyun-duyun. Apa yang terjadi? Pengeboman, WTC, ternyata dibuktikan itu bukan perbuatan kaum muslimin. Ya, itu ternyata rekayasa intelijen. Ya. Dan ternyata dari situ ketika Islam dicaci maki, mereka kemudian mencari bukti. Ya, mempelajari kitab-kitab suci, mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan terbukti Al-Qur'an mengajarkan akhlak yang baik. Maka kemudian mereka masuk Islam. Apalagi mohon maaf, kenapa sekarang? Ya, contohnya di Inggris saja, ya, tidak kurang daripada 7 kepala daerah Islam. 15 sekolah terbaik di Inggris adalah Islam. Maka sudah wajar ikhwan fillah, sudah diprediksi tahun 2025 bahwa Eropa itu sudah Islam. Iya, jadi orang-orang Eropa sudah yakin benar bahwa Islam akan menguasai Eropa. Itulah yang kemudian di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, ketika Heraklius ketemu dengan Abu Sufyan, pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan diantaranya, dengan apa Muhammad itu berdakwah? Dengan silaturahim, dengan berbuat baik, dengan kesetiaan dan lain-lainnya. Kemudian dikomentari, apa? Idan saya beliku mau diakodamaya ada. Kalau begitu Muhammad pasti menguasai tempat duduk ini. Artinya ikhwan fillah, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, menyatukan jangan memecah belah, membangun ukhuwah dan jangan permusuhan. Maka kunci akhlak adalah pergaulan. Salah satu di antaranya ikhwan fillah, jadilah kita orang yang mempersatukan kaum muslimin dan jangan memperpecah belah. Akhlak yang paling baik adalah bagaimana membuat orang itu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Jangan
membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mencontohi akhlak yang terbaik loh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hamba-hambaku yang mendolimi dirinya sendiri dengan zina, dengan apa? Jangan Anda putus asa dari rahmat Allah. Maka ada seorang kafir datang kepada Nabi, ya Nabi Allah, aku ingin masuk Islam, tapi syaratnya apa? Dosaku diampuni. Aku udah banyak zina, aku udah punya syirik, aku udah banyak berkhianat, aku sudah banyak membunuh, aku. Kata Nabi, diampuni semua ghadharati dan kekurangan ajaran saya, kepengkian. Iya, semuanya diampuni oleh Allah. Orang itu masuk Islam. Iya. Saya katakan demikian karena apa? Mohon maaf. Kadang-kadang para dai itu yang membuat orang lari dari Allah. Yang membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Maka mestinya kita paham bahwa menyatukan kaum muslimin adalah sesuatu yang sangat inti dalam Islam. Mari kita sebagai dai di antaranya kita munculkan, kita menyatukan wa allafa baina qulubi. Ya. Wa allafa baina qulubi. Jadilah kita pemersatu. Milikilah akhlak toleransi yang tinggi dalam perbedaan. Satukan Islam dalam prinsip-prinsip yang benar. Dan jangan sampai perbuatan kita, sikap kita memecah belah kaum muslimin. Untuk itu, bukankah Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjuki pahala yang lebih besar daripada banyaknya sedekah, banyaknya sholat, yaitu islahu dzatil, dan menyatukan orang yang berpecah belah. Ternyata ikhwan, hafizakumullah, setelah terjun ke dunia gerakan Islam, mohon maaf, setelah terjun ke dunia gerakan Islam sekian lama, lebih daripada 35 tahun atau 40 tahun, kita dapatkan ternyata, oh, kita baru paham kenapa di dalam Al-Quran fa'aslihu baina akhawaykum, ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu. Kalau di antara dua orang beriman berperang, wah, jadi berperang itu masih beriman ya. Nah, ini sebagian jamaah ngomong apa? Kafir kalau nggak masuk Islam. Kalau nggak masuk apa? Mohon maaf, nggak masuk jamaahnya. Ya Allah, pertama kita nggak kenal jamaah dia dan nggak kenal dengan imamnya. Kemudian ngomong yang nggak masuk jamaah kita adalah kafir. Ini mohon maaf. Orang yang menentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, jelas itu Amirul Mukminin. Kata kita Imam Ali apa? Mereka kafir. Enggak. Minal kufri farhu. Mereka orang kafir. Tidak. Bahkan mereka lari dari kekufuran. Lu siapa mereka? Ikhwanuna baghu alaina. Mereka saudara kita, cuma sedang nakal. Maka kita gebuk ketika menggebuk kita. Kalau sudah lari, yuk biarin lari. Mudah-mudahan taubat. Artinya ternyata kenapa pahala mendamaikan saudara sesama kaum muslimin itu apa? Pahalanya besar. Karena apa? Kalau sudah berpecah belah, Islam akan habis. Inna la tahliku sya'ra walakin tahliku din. Dia itu tidak mencukur rambut, tapi yang dicukur adalah agama. Habis. Mohon maaf, saya katakan perlu akhlak yang luar biasa di antara para dai. Karena apa? Ada kata-kata gini, pendengkian dan rivalitas di antara para dai, di antara para ulama. Saya buka rahasia ya. Rivalitas di hati para ulama, para dai sesama mereka itu lebih berat dibandingkan mendidihnya mendidihnya air dalam periuk. Antum tahu kalau pas mendidih itu ya, itu hatinya para ulama sesama mereka itu ada, kecuali marahmallah ya, kecuali marahmallah. Itu kayak begitu. Maka sehingga ada kaidah di dalam ahlul hadis, jarhu bainal aqran la yu'tabar. Ya. Jadi kalau antara rivalitas itu semasa itu saling mencela, itu tidak dianggap. Karena apa? Kalau penilaian salah satu ustadz dengan ustadz yang lain karena dengki, bukan karena realita, itu kan seluruh ustadz akhirnya nggak ada yang sisa.
Maka di antara ulama, nggak usah sebutkan namanya ya, walaupun saya tahu namanya, mengatakan si fulan itu dajjal daripada gajah Purnama Kina. Yang satu ngomong, biarkan aku adalah dokter hewannya, hadis-hadis dia. Artinya apa? Aku tahu kan penyakit-penyakit binatang kan. Jadi di antara hadis-hadis itu ada yang diseludupkan. Aku akan ngorek. Artinya kalau ini satu sama lainnya diberlakukan, berarti hadis kedua ulama itu tidak dipakai lagi. Artinya apa? Salah satu di antara akhlak doa, satukan jangan pecah belah, dekatkan dengan jauhkan, sinergikan dan jangan saling menjengkel. Dan ini akhlak yang terbaik pada zaman sekarang. Saya kira demikian, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ya, saya kira karena ini kita bicara tentang kehidupan tidak akan habis-habisnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa jazakumullahu katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma alif bina bainal muslimin. Allahumma alif bina bainal muslimin. Allahumma alif bina bainal muslimin. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqal syarr. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsani illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairaz zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi